Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, di mana terdiri dari saya sendiri Via Aulia dengan NIM 30. Kemudian ada Elizabeth Sinaga dengan NIM 38 dan ada Airen Egritia dengan NIM 50. Di sini kami akan menjelaskan praktikum kimia fisik dengan judul percobaan yaitu kinetika absorpsi, di mana kinetika absorpsi adalah bagian dari absorpsi yang membahas laju penjerapan suatu fluida oleh absorben dalam suatu jangka waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, pada percobaan ini kami akan membahas tentang kinetika absorpsi dengan tujuan mahasiswa mampu mempelajari kinetika absorpsi karbon aktif pada asam asetat dalam larutan, yang dimana menurut TANI 2023, karbon aktif adalah salah satu molekul berpori dan berstruktur pori besar. Karbon aktif merupakan bentuk karbon yang telah diproses khusus untuk memiliki luas yang sangat besar, karena luas permukaannya inilah adanya molekul yang terabsorpsi pada permukaannya. Menurut Anggriani et al. 2021, absorpsi adalah proses pengikatan atau penyerapan absorbat pada permukaan suatu zat padat atau absorben pada permukaan padatan yang terdapat situs aktif, mana situs aktif ini berfungsi sebagai tempat di mana molekul reaktan terabsorpsi dan terreaktivasi. Menurut Tomul et al. 2019, kinetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang kecepatan dan mekanisme reaksi kimia yang meliputi laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan, dan produk selama reaksi kimia. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya suhu, tekanan, konsentrasi, katalis, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan dengan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu berupa buret yang dimana berfungsi sebagai wadah untuk titran yang digunakan pada perlakuan titrasi. Kemudian ada corong pisah yang berfungsi sebagai wadah untuk di dalamnya itu kertas saring untuk menyaring antara rendemen dan filtrat. Kemudian digunakannya Erlenmeyer yang berfungsi sebagai tentunya wadah juga untuk proses titrasi. Kemudian digunakannya juga gelas beker yang berfungsi sebagai perendaman karbon aktif. Kemudian juga terdapat gelas ukur yang dimana berfungsi sebagai pengukuran volume pada suatu larutan yang digunakan pada percobaan ini. Kemudian juga terdapat kertas saring yang digunakan sebagai penyaring antara karbon aktif dan asam asetat yang terdapat di dalam suatu larutan. Kemudian terdapat juga digunakannya pipet tetes yang berfungsi sebagai pengambilan suatu larutan pada percobaan ini. Selanjutnya digunakan bahan pada percobaan ini. Yang pertama digunakan larutan indikator fenolftalein atau disingkat sebagai larutan indikator PP. Kemudian digunakannya karbon aktif. Selanjutnya digunakan larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,5 N dan larutan asam asetat dengan konsentrasi 1 N. Dan yang terakhir digunakan larutan standar NaOH. Pada percobaan ini dilakukan skema kerja atau langkah kerja. Yang pertama, ditimbang arang aktif sebanyak 2 gram. Kemudian dilakukan lagi percobaan ketiga, yaitu ditambahkan karbon aktif dengan asam asetat dengan konsentrasi 0,5 N dan konsentrasi 1 N, yang dimana digunakan konsentrasi asam asetat yang berbeda ini bertujuan untuk mengetahui pada konsentrasi mana absorpsi terjadi lebih optimal atau lebih baik. Kemudian dilakukan perendaman pada karbon aktif dengan larutan asam asetat, di mana dilakukan perendaman ini dengan menggunakan waktu 20, 40, 60, 80, dan 100 menit. Dilakukan waktu yang berbeda ini untuk mengetahui waktu perendaman terbaik untuk absorpsi, di mana jumlah asam asetat yang terserap pada karbon aktif semakin meningkat seiring dengan waktu kontaknya. Proses penyerapan yang terjadi hingga tercapai titik jenuh yang menyebabkan terjadinya proses absorpsi. Setelah dilakukan perendaman dengan waktu yang berbeda, dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dari residunya, di mana residunya itu merupakan karbon aktif. Selanjutnya, filtrat yang didapat dilakukan pengukuran pada setiap filtrat yang didapat dari penyaringan pada karbon aktif tersebut. Setelah didapatkan filtrat, lalu ditambahkan indikator PP, di mana indikator PP ini bertujuan untuk menentukan titik akhir pada titrasi. Selanjutnya, setelah penambahan indikator PP, dilakukan titrasi menggunakan larutan standar NaOH, yang dimana titrasi ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi akhir dari asam asetat. Selanjutnya dilakukan juga pada larutan blanko, yang digunakan blanko ini untuk mengetahui atau membandingkan hasil pada karbon aktif yang digunakan, sehingga didapatkan hasil titrasi larutan berwarna pink atau merah muda. Selanjutnya didapatkan hasil dan pembahasan berupa tabel konsentrasi 0,5 N dan tabel konsentrasi 1 N, yang dimana pada kedua tabel tersebut untuk mendapatkan orde 1, 2, dan 3, yang dimana pada orde 1 itu digunakan rumus ln N blanko per N filtrat, dan yang orde kedua digunakannya rumus 1 per N filtrat, dan pada orde ketiga digunakan rumus 1 per N filtrat kuadrat.
Selanjutnya didapatkan grafik dari percobaan tersebut pada hubungan N-filtrat terhadap waktu, di mana kontak dengan absorben arang aktif konsentrasi asam asetat akan menurun seiring dengan waktu kontaknya. Hal ini terjadi karena partikel saling bertumbukan seiring waktu kontak, sehingga absorbat akan menempel pada absorbennya. Selanjutnya didapatlah grafik hubungan lonce terhadap waktu, di mana semakin lama waktu, lonce akan mengecil atau negatif. Selama proses absorpsi, konsentrasi absorbat dalam larutan terus menurun seiring waktu karena terabsorpsinya absorbat ke permukaan absorben, dan semakin lama waktu konsentrasi absorbat akan semakin rendah atau mengecil. Lalu didapatlah grafik hubungan 1/C terhadap waktu, di mana grafik tersebut berbanding lurus seiring berjalannya waktu. C absorbat semakin mengecil. Semakin kecil C absorbat, maka nilai 1/C-nya akan semakin besar. Dan yang terakhir didapatlah grafik hubungan 1/C kuadrat terhadap waktu, sama seperti hubungan 1/C terhadap waktu, di mana pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa laju absorpsi asam asetat menggunakan karbon aktif yaitu sesuai dengan orde 3, di mana orde 3 yaitu 1/C kuadrat. Selanjutnya didapat pun perhitungan, yaitu menentukan konsentrasi blanko pada asam asetat 1N dan 0,5 N. Pada penentuan N1 atau laju absorpsi pada blanko pada konsentrasi 0,5 N dan 1 N dengan menggunakan rumus N1 kali V1 dikali A sama dengan N2 dikali V2 dikali B, yang dimana A ini adalah valensi dari asam asetat dan B ini adalah valensi NaOH. Selanjutnya ditentukan penentuan konsentrasi absorpsi pada asam asetat 0,5 dan 1 N. Dilakukannya perhitungan ini untuk mendapatkan nilai N filtrat, N1, N absorpsi, orde 1, orde 2, dan orde 3 dengan menghitung pada waktu yang berbeda-beda, yaitu waktu 20 menit, 40 menit, 60 menit, 80 menit, dan 100 menit. Yang dimana untuk menghitung N filtrat ini digunakan rumus N1 kali V1 dikali A sama dengan N2 kali V2 dikali B. Dan untuk menghitung N absorpsi yaitu N blanko dikurang N filtrat. Selanjutnya untuk menghitung orde 1 digunakan rumus ln N blanko per N filtrat, dan menghitung orde 2 1 per N filtrat, dan menghitung orde 3 yaitu 1 per N filtrat kuadrat. Selanjutnya nomor 3 yaitu penentuan konsentrasi absorpsi pada konsentrasi asam asetat 1N, dimana sama juga seperti penentuan konsentrasi absorpsi pada 0,5 N, yaitu mencari N filtrat, N absorpsi, orde 1, orde 2, dan orde 3 dengan menggunakan rumus yang sama, dimana dilakukan perhitungan ini dalam menghitung setiap waktu yang berbeda-beda, yaitu waktu 20 menit, 40, 60, 80, dan 100 menit. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari percobaan atau perlakuan yang telah kami lakukan yaitu kinetika absorpsi adalah laju absorpsi di mana absorbat diserap oleh absorben pada permukaan absorbennya. Model kinetika dari absorpsi asam asetat menggunakan absorbat arang aktif dibuat dengan grafik hubungan lonce terhadap waktu untuk orde 1, 1/C terhadap waktu untuk orde 2, dan 1/C kuadrat terhadap waktu untuk orde 3. Dari hasil percobaan laju absorpsi asam asetat menggunakan karbon aktif yaitu sesuai dengan orde 3. Adapun referensi yang kami ikuti pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi dari kami bertiga. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.